Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardani Saramacianti dengan NIM 21650205 dari kelas E. Di sini saya akan mereview materi tentang fase perencanaan proyek teknik informatika. Pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematis mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Selanjutnya, pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dengan tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencana pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Selanjutnya, fungsi perencanaan proyek. Fungsi perencanaan proyek ini ada 3. Yang pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Yang kedua, merupakan dasar pengalokasian sumber daya. Dan yang ketiga, merupakan tolak ukur di dalam pengendali. Selanjutnya ada tahap perencanaan proyek. Yang pertama, urutan kerja, seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Selanjutnya ada jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas selesai, dan milestone. Selanjutnya ada ramalan performasi penyelesaian proyek. Performasi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek. Selanjutnya, penetapan tujuan. Menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan serta waktu, biaya, dan performasi yang ditargetkan. Selanjutnya, ada perancangan organisasi proyek. Menentukan departemen, subkontraktor, dan manajer proyek. Selanjutnya, ada rencana anggaran dan sumber daya. Kemudian, fase perencanaan proyek teknik informatika. Pertama, merencanakan proyek. Kedua, mempersiapkan proyek. Dan yang ketiga, mendefinisikan rincian proyek. Merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu perencanaan strategi, mengidentifikasi subsistem pada proyek, dan menetapkan kendala proyek, juga menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategi yaitu merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contohnya memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Selanjutnya mengidentifikasi subproyek. Untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Selanjutnya menetapkan kendala proyek, yaitu memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkirakan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, dan peraturan-peraturan perusahaan. Selanjutnya menetapkan prioritas proyek. Kriteria rasional, pertama meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, dan kebutuhan mendesak. Terus menetapkan prioritas proyek dalam kriteria tidak rasional, yaitu manajemen tidak berminat dan menonjolkan kebanggaan. Selanjutnya mempersiapkan proyek, yaitu menunjuk anggota lain, data konsultan melalui tender, personil perusahaan sendiri, gabungan konsultan, dan personil perusahaan. Kemudian menggunakan jasa konsultan. Kelebihan dari menggunakan jasa konsultan ini yaitu waktu penyelesaian cepat dan kualitas lebih baik.
Kemudian kelemahan dari menggunakan jasa konsultan yaitu biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Kemudian menggunakan resource internal. Kelemahannya yaitu waktu penyelesaian lambat dan hasil kurang berkualitas, dan kelebihannya yaitu biaya lebih rendah dan rahasia perusahaan terjamin. Selanjutnya, kombinasi menggunakan jasa konsultan dan research internal. Kelebihannya, waktu menyelesaikan lebih cepat dan hasil sangat berkualitas. Kelemahannya, biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Kemudian mengumumkan proyek, yaitu alasan pengembangan, terus apa sasarannya, dan dampak keuntungan pegawai. Kemudian mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. Yang pertama, melalui studi kelayakan, memahami lingkup proyek yang akan dibangun dan menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Kemudian menilai kelayakan proyek, yaitu yang dinilai itu kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, dan kelayakan ekonomi. Yang pertama, kelayakan teknik, yaitu apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru. Terus hal-hal yang dipertimbangkan itu seperti ketersediaan alat dan teknologi di pasar, dan ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Kemudian kelayakan hukum, yaitu apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku, dan hal-hal yang dipertimbangkan yaitu prosedur yang digunakan pada sistem teknologi jaringan yang digunakan. Selanjutnya, kelayakan operasi, yaitu apakah sistem nantinya dapat diterapkan dalam organisasi perusahaan, dan hal-hal yang dipertimbangkan yaitu kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, dan efisiensi dari sistem. Selanjutnya, kelayakan jadwal, yaitu dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah diterapkan, dan hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu memanfaatkan waktu dan efisien, memperhitungkan pembuatan jadwal harus sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia, dan alat bantu yang dapat digunakan. Selanjutnya, kelayakan ekonomi, yaitu apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dengan menguntungkan, dan hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu besarnya dana yang diperlukan dan manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Selanjutnya, peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Pertama, PERT chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Dan Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Ini contoh gambar dari PERT chart. Yang ini contoh dari Gantt chart. Yang ini contoh dari Microsoft. Yang ini contoh Gantt chart yang dibuat menggunakan Microsoft Project. Dan yang ini contoh dari PERT chart yang dibuat menggunakan Microsoft Project. Ini contoh dari WBS. Jadi itu saja yang dapat saya review dari materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.